Saat semua berharap Indonesia kembali berjaya, justru duet debutan Raymond dan Joaquin meledak sebagai kejutan terbesar All England Open 2026. All England Open 2026 benar-benar meninggalkan rasa campur aduk, karena Indonesia pulang tanpa finalis, tetapi melahirkan sorotan baru yang tidak diduga. Betul, dan pusat perhatian itu jatuh ke Raymond Indra serta Nicolaus Joaquin, pasangan muda yang datang sebagai underdog lalu langsung menembus semifinal. Yang bikin publik terkejut, mereka bukan unggulan, belum diprediksi melaju jauh, namun tetap mampu menaklukkan tekanan di turnamen bulu tangkis tertua dunia. Di sisi lain, semifinal jadi batas langkah mereka setelah ditahan Kim Won-ho dan Seo Seung-jae, ganda putra nomor 1 dunia. Skor kekalahannya memang 2 game langsung, tetapi konteksnya penting, karena lawan mereka adalah tembok tertinggi sektor ganda putra saat ini. Justru dari sini, nilai ceritanya naik, sebab Raymond dan Joaquin tidak sekadar hadir. Mereka membuktikan Indonesia masih punya stok kejutan. Banyak yang menilai ini kegagalan total karena puasa gelar berlanjut, padahal kalau dibedah lebih dalam, ada sinyal regenerasi yang mulai menyala. Sepakat, apalagi Indonesia untuk pertama kali sejak 2011 tidak menempatkan wakil di final All England Open, dan itu jelas alarm keras. Alarm keras, iya, tapi bukan akhir cerita, karena sejarah panjang Indonesia di All England justru dibangun lewat momen tertekan seperti ini. Menariknya lagi, edisi 2021 tidak dihitung dalam tren performa normal karena skuad Indonesia dipaksa mundur akibat aturan kesehatan. Jadi ketika orang menyebut puasa final sekarang, titik pembanding paling relevan memang kembali ke fase sebelum gangguan luar biasa itu terjadi. Nah, dari sudut pandang hadiah uang, perjalanan Raymond dan Joaquin tetap memberi dampak besar, termasuk untuk sorotan karir mereka setelah turnamen ini. Menurut informasi resmi, total prize pool All England Open 2026 mencapai 1,45 juta dolar Amerika Serikat. Nilai itu setara sekitar 24 miliar rupiah, angka yang menunjukkan betapa elit dan ketatnya kompetisi pada level Super 1000. Untuk nomor tunggal, juara membawa pulang 101.500 dolar Amerika Serikat plus 12.000 poin BWF. Sedangkan sektor ganda, termasuk ganda putra, ganda putri, dan ganda campuran, juaranya mengantongi 107.300 dolar Amerika Serikat. Karena itu wajar bila tiap ronde di All England Open selalu dimainkan dengan intensitas tinggi, karena ada gengsi, poin, dan hadiah uang sekaligus. Namun, cerita Indonesia kali ini lebih emosional, sebab fokus publik bergeser dari hitungan gelar ke pertanyaan siapa motor kebangkitan berikutnya. Nama Alwi juga ikut naik di perbincangan, karena capaian hadiah uangnya disebut melampaui Jonathan dalam rekap pekan kompetisi ini. Ini menandakan perubahan peta persaingan internal, ketika talenta muda mulai menekan pemain mapan dengan konsistensi hasil pada turnamen besar. Kuncinya sekarang bukan sekadar merayakan kejutan semifinal, melainkan menjaga momentum agar Raymond dan Joaquin tidak berhenti sebagai kisah sesaat. Benar, karena lawan dunia sudah membaca gaya main mereka, jadi adaptasi taktik setelah All England Open 2026 wajib dipercepat. Dari pertandingan semifinal kemarin, terlihat mereka berani adu drive cepat, tetapi transisi bertahan ke menyerang masih bisa dibuat lebih rapi. Selain itu, kontrol servis dan pengembalian pertama harus makin presisi, supaya mereka tidak memberi bola nyaman pada pasangan papan atas dunia. Kalau aspek teknis itu dibenahi, duet ini berpotensi menembus final di turnamen berikutnya, bahkan menantang dominasi ranking teratas lebih cepat. Publik Indonesia sebenarnya menunggu hal itu, sebab setelah era pasangan senior, kebutuhan akan ikon baru di ganda putra sangat mendesak. Menarik melihat reaksi netizen, ada yang kecewa karena tanpa gelar, tetapi banyak juga yang memuji mental Raymond dan Joaquin sebagai petarung. Saya kira dua respons itu wajar, karena standar Indonesia di All England memang selalu tinggi, bahkan semifinal sering dianggap belum cukup. Meski begitu, kalau kita bicara fondasi jangka panjang, semifinal debut di panggung sebesar ini adalah modal yang sangat mahal. Ditambah exposure media internasional, nilai komersial mereka ikut naik, dan itu bisa mendukung stabilitas persiapan menuju kalender turnamen padat. Dari sisi federasi, momen ini seharusnya jadi dasar evaluasi menyeluruh, bukan hanya hasil akhir tetapi pola pembinaan dan rotasi pasangan. Terutama di sektor ganda, kombinasi pemain muda perlu dipertahankan lebih lama agar chemistry matang, bukan cepat diubah setelah satu kekalahan. Sebab lawan-lawan top dunia tumbuh dari proyek jangka menengah, bukan eksperimen singkat, dan Indonesia harus berani meniru pendekatan konsisten itu. Kalau strategi ini jalan, puasa gelar tidak akan berkepanjangan, karena pondasi kompetitif sudah terlihat dari performa Raymond dan Joaquin sekarang.
Dan jangan lupakan efek psikologis. Ketika pasangan muda tahu mereka bisa mencapai semifinal, rasa takut menghadapi unggulan otomatis berkurang drastis. Itulah alasan kenapa capaian ini tetap layak diapresiasi meski pahit, karena indikator perkembangan tidak selalu ditentukan trofi di akhir pekan. Sekarang tantangannya satu, apakah momentum All England Open 2026 ini diubah menjadi loncatan, atau justru menguap tanpa jejak? Jawabannya ada pada disiplin setelah sorotan reda, latihan detail, pemulihan fisik, dan keberanian menjaga identitas permainan agresif mereka. Jika itu berhasil, Indonesia bukan hanya mengakhiri puasa gelar, tetapi kembali menempatkan ganda putra sebagai kekuatan yang ditakuti dunia. Jadi meski pulang tanpa trofi, pekan ini tetap meninggalkan pesan kuat, hadiah uang penting, tetapi lahirnya harapan baru jauh lebih berharga. Di saat semua orang meragukan, Mohzaki Ubaidillah justru menantang takdir melawan Li Shifeng dan satu momen bisa mengguncang Swiss Open 2026. Di tengah sorotan Swiss Open 2026, nama Mohzaki Ubaidillah langsung meledak karena ia harus melawan Li Shifeng sejak ronde pertama. Banyak yang bilang itu undian paling kejam, karena Li Shifeng datang sebagai unggulan utama, sementara Ubed masih mencari pijakan di panggung besar bulu tangkis dunia. Justru di titik itu mental juara diuji, bukan saat lawan mudah, dan Ubed menegaskan ia tidak mau datang hanya untuk melengkapi daftar pertandingan. Kalimatnya sederhana tapi menampar. Ia bilang tidak banyak berpikir, mau melawan dulu, tidak mau drop, lalu mengukur batas kemampuannya sejujur mungkin di lapangan. Pernyataan itu terdengar tenang, namun efeknya keras. Karena banyak pemain muda rontok sebelum memukul shuttlecock pertama ketika berhadapan dengan nama besar berperingkat tinggi. Di sini Ubed memilih arah berbeda. Ia menolak tunduk pada angka ranking BWF, sebab baginya setiap pemain punya kans masing-masing untuk menang. Itu bukan omong kosong motivasi, melainkan fondasi bertanding. Karena jika pikiran sudah kalah, kaki melambat, tangan kaku, dan keputusan teknis jadi berantakan. Publik Indonesia sekarang menunggu satu hal penting. Apakah keberanian itu bisa berubah menjadi pola permainan efektif saat tekanan rally panjang mulai menggerus stamina? Kita tahu, Li Shifeng punya ritme rapi, transisi depan belakang cepat, dan kemampuan membaca arah pukulan yang sering membuat lawan dipaksa bertahan tanpa henti. Namun justru karena itu, duel ini menarik, sebab Ubed tidak dibebani status favorit. Jadi ia bisa bermain lebih lepas, lebih nekat, dan lebih berani mengambil resiko. Saat lawan unggulan pertama mulai nyaman, kejutan biasanya lahir dari pemain yang berani mematahkan tempo, mencuri momentum, lalu memancing kesalahan dengan perubahan tempo. Ketika rally memanjang, ia perlu memilih momen serang dengan disiplin, sebab memaksakan smash di waktu salah justru membuka ruang counter yang mematikan. Skenario idealnya bukan menang cepat, melainkan membuat Li Shifeng keluar dari zona nyaman, lalu memaksa pertandingan masuk wilayah mental yang lebih liar. Di wilayah itu, status unggulan tidak selalu menyelamatkan, karena tekanan publik pada favorit bisa berubah jadi beban, terutama ketika skor ketat di poin-poin akhir. Ubed harus menjaga bahasa tubuh tetap tegak, karena ekspresi percaya diri sering mempengaruhi psikologi lawan, bahkan sebelum shuttlecock menyeberang net berikutnya. Penonton Indonesia tentu ingin kemenangan, tetapi ada nilai besar lain, yaitu melihat Mohzaki Ubaidillah berani menantang level tertinggi tanpa rasa gentar. Jika ia mampu mencuri satu game, narasinya langsung bergeser dari underdog biasa menjadi ancaman nyata, dan itu bisa mengubah peta kepercayaan diri musim ini. Bahkan bila hasil akhirnya belum sesuai harapan, performa melawan Li Shifeng tetap bisa menjadi batu loncatan penting menuju turnamen berikutnya. Karena pada akhirnya, karir besar dibangun dari malam-malam sulit seperti ini, ketika pemain muda memilih bertarung habis-habisan alih-alih bermain aman. Swiss Open 2026 pun menjadi panggung pembuktian. Apakah keberanian Ubed hanya kalimat wawancara, atau benar-benar senjata yang hidup di lapangan? Satu hal pasti, ia sudah mengirim pesan keras ke siapapun yang meremehkannya. Semua bisa dikalahkan, dan ia datang untuk menguji kalimat itu. Jadi ketika pertandingan dimulai, jangan hanya lihat ranking. Lihat keberanian, disiplin, dan momentum. Karena di sanalah kejutan terbesar bulu tangkis sering dilahirkan.